Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul tentang akhlak menjadi muslimah yang dirindukan oleh syurga. Sebelum saya melanjutkan khutbah saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fiona Septiana dari Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 21322024. Baiklah, saya akan melanjutkan khutbah yang akan saya sampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairun mana'ihal mar'atus sholihah." Dunia adalah perhiasan Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan di dunia adalah wanita solehah. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah ibnu Umar. Dalam hal ini bukan diartikan bahwa wanita harus menggunakan make up maupun menggunakan perhiasan-perhiasan yang mewah. Perhiasan yang dimaksud adalah jembatan wanita untuk masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat akhlak-akhlak dari dirinya sendiri. Jadi wanita itu tidak harus semisal dia itu pengen masuk surga gitu kan, kayak pengen terlihat cantik, tapi dia tuh tidak harus bermake up, tidak harus menggunakan barang-barang yang wah yang bisa dilihat orang. Yang penting tuh akhlak dia yang bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, ada beberapa akhlak muslimah yang dirindukan oleh surganya Allah sebagai berikut. Pasti kan ada beberapa hal-hal kayak seperti tutorial gitu kan. Pasti kalau misalnya di YouTube itu kan ada kayak tutorial. Nah, di sini saya ada tutorial bagaimana menjadi wanita yang muslimah yang dirindukan akhlaknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, seorang muslimah yang menjaga sholat 5 waktu yang tidak terputus. Nah, ini nih teman-teman semuanya. Ini yang susah ya untuk dijaga. Jujur dari diri saya sendiri juga terkadang masih sulit untuk mengontrol sholat 5 waktu. Sebenarnya itu sholat 5 waktu harusnya di waktu yang tepat, di waktu yang on time lah bisa dibilangnya. Tapi kita saya sebagai manusia yang belum bisa menjadwalkan sholat saya dengan teratur, kadang saya masih ada bolong-bolong. Tapi kita sesama muslim, kita harus saling mengingatkan dan kita harus saling belajar untuk menjadi wanita yang solehah dengan cara menjaga sholat kita. Yang kedua, seorang muslimah yang menjalankan puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib hukumnya bagi pria maupun wanita. Walaupun terkadang bagi wanita yang tidak sempurna puasa Ramadannya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan untuk membayar hutang puasa tersebut. Nah, puasa Ramadan itu sangat-sangat wajib ya teman-teman. Tapi kalau untuk wanita, terkadang kan kita ada halangan kayak datang bulan, atau sedang hamil, atau sedang. Tapi ya teman-teman, untuk bolong puasa itu harus ada alasan yang benar-benar yang bisa dibuat untuk membayar hutangnya. Ya seperti tadi, kalau misalnya kita sedang halangan, kayak misalkan nih kita kayak panas gitu, terus kita bolong puasa, itu nggak boleh karena itu sengaja kan, nggak boleh. Jadi ini tuh harus hal-hal tertentu yang bisa beralasan untuk batal puasa atau tidak berpuasa, dan nanti kita harus membayarnya, tidak boleh meninggalkannya. Kalau misalnya nih di tahun ini nih kita ada hutang, misalnya kita ada dua hutang puasa, terus kita udah ketemu lebaran lagi. Nah, berarti di selanjutnya itu utang kita yang 2 ini menjadi bunga. Jadi kalau misalnya kita utang 2, kita utangnya jadi 4, jadi berlipat ganda. Mengerti teman-teman semuanya? Lanjut. Di nomor 3, seorang muslimah yang menghindari zina, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32.
wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatu wa sa'a sabil. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu yang jalan yang buruk. Dosa zina hukumnya sangat berat. Seorang wanita muslimah yang sangat berusaha untuk menghindari zina, bahkan perilaku-perilaku yang mendekati zina tersebut termasuk dalam wanita yang dirindukan oleh surga. Baik teman-teman, bagaimana caranya kita harus menjaga diri kita ya sebagai seorang muslimah, karena kan seperti yang saya bilang tadi, perhiasan yang dirindukan oleh surga itu ya kita sendiri yang membuat untuk bisa menjadi wanita muslimah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk selanjutnya yang nomor 4 ya teman-teman, ada seorang muslimah yang taat pada suaminya. Seorang muslimah yang taat pada suaminya, wanita yang baik dan dirindukan oleh surga adalah wanita yang taat pada suaminya. Ketaatan pada suami dibatasi dalam perkara yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Nah, gini teman-teman, kalau misalkan wanita itu kalau misalkan belum bersuami itu memang tanggung jawabnya masih di orang tua ya teman-teman. Kalau misalnya kita pengen pergi kemana-mana, kita mau hangout sama temen, kita tuh harus banget wajib malah hukumnya untuk izin kepada orang tua. Tapi kalau kita sudah berkeluarga, kita sudah mempunyai suami, tanggung jawab seorang istri itu sudah ada di suami. Jadi kita tuh kalau mau izin apa-apa harus di suami, karena kita bukan lagi tanggung jawab orang tua kita, melainkan kita sudah tanggung jawab suami kita. Seperti itu teman-teman. Lanjut tidak teman-teman? Lanjut ya. Nomor 5, ada seorang wanita yang penyabar. Ini menjadi wanita yang penyabar itu sangat sulit loh teman-teman. Terkadang saya sendiri juga masih sulit loh untuk mengontrol sabar, karena bagaimana ya, sabar itu tuh harus datang dari diri kita sendiri ya. Dan menjadi orang sabar itu mungkin sangat sulit, tapi kita yang bercita-cita untuk menjadi seorang muslimah yang baik yang dirindu oleh surga, kita harus bisa belajar sedikit demi sedikit. Jadi tuh semua itu nggak langsung instan. Misalnya nih orang pengen insyaf ya, aku pengen hijrah, aku pengen insyaf, aku pengen menjadi muslimah yang dirindukan oleh surganya Allah, langsung besoknya tuh berubah total. Enggak teman-teman, kita tuh bisa mengubah sedikit demi sedikit, bisa memperbaiki dari sifat kita sedikit-sedikit, atau kita bisa merubah dari pakaian kita. Seperti itu teman-teman. Nomor 6, ada mendidik anak perempuan dengan baik, pahala bagi seorang ibu. Jadi mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, maka kelak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Jadi gini teman-teman, kita sebagai wanita di suatu saat nanti kita akan menjadi seorang ibu pastinya. Dan kita tuh harus bisa merawat anak-anak kita. Apalagi kalau misalnya nih, ya insya Allah aja kita bisa mempunyai anak-anak yang hafid atau hafidah Quran. Itu tuh kita bisa diangkat derajatnya oleh anak kita kelak. Kita bisa diberi mahkota ketika kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala lewat anak-anak kita. Jadi bagaimana mungkin kita tuh harus bisa mendidik anak-anak kita menjadi muslim-muslimah yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penggerak Islam, penggerak pemuda Islam yang dirindukan oleh semua orang. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada selalu mencari ridho suami. Nah, ini nih, kita sebagai wanita tuh nggak boleh teman-teman kayak ngelawan suami. Misalnya nih, suami kita bilang nggak boleh, misalnya kita nggak boleh ngelakuin A, ya jangan, kita nggak boleh ngelakuin A, kita harus nurut. Jangan kita ngebangkang, kan aku pengen ngelakuin ini, nggak boleh. Itu tuh nggak boleh, itu dosanya besar ya teman-teman. Karena aku tadi kan udah bilang sebelumnya, karena tanggung jawab kita sebagai anak perempuan yang sudah berkeluarga, yang sudah mempunyai suami, tanggung jawab kita itu ada di suami kita, bukan lagi di orang tua kita. Seperti itu. Yang terakhir ada tidak menyakiti hati orang lain. Kan ada yang bilang mulutmu adalah harimaumu. Kita tuh jangan sampai mulut kita ini atau tutur kata kita ini bisa menyakiti orang lain. Bisa loh dengan kata-kata sedikit itu tuh bisa menyakiti hati orang lain. Jadi bagaimana caranya kita sebagai muslimah, yang kita sebagai seseorang yang belajar menjadi seorang muslimah yang baik, kita tuh harus menjaga tutur kata kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Seperti itu teman-teman. Jadi yang bisa kalian ambil dari khutbah
saya di siang hari ini adalah jadilah muslimah yang baik, belajarlah sedikit demi sedikit agar bisa menjadi muslimah yang baik yang dirindukan oleh syurganya Allah. Terima kasih teman-teman. Maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.